Oke, sahabat Smart Retail, kembali lagi dengan saya Sahabat Pujiono, toko rak dan perlengkapan minimarket di Sumatera. Nah, setelah beberapa kali kita pendampingan minimarket, ada satu materi yang ingin saya sampaikan soal neraca awal untuk toko baru. Nah, oke, kita maju sedikit sini. Ini ada beberapa produk kita, produk rak minimarket. Yang pertama, neraca awal itu apa? Nah, neraca awal itu adalah catatan harta toko atau modal toko di awal pembukaan toko. Jadi belum ada penambahan harta dari penjualan toko. Oke, untuk neraca awal. Nah, salah satu hal yang penting untuk diketahui untuk pembuatan neraca awal toko yaitu modal. Modal yang disiapkan untuk toko itu berapa? Modal ini misal nih, ada modal untuk bikin toko 2 pintu dengan nilai modalnya itu pertama 500 juta. Nah, 500 juta ini nanti kita belanjakan sebagai apa? Nah, yang pertama biasanya kita belanjakan untuk aset toko. Nah, aset toko itu terdiri dari perlengkapan toko seperti rak minimarket, meja kasir, perlengkapan kasir, rak rokok, neon box, dan pelang nama. Nah, selanjutnya ada namanya barang modal. Nah, barang modal di sini adalah barang yang kita belanjakan dari supplier ataupun distributor untuk menjadi modal awal barang dagang di toko kita. Oke. Nah, kita atau saya akan membuatkan rincian atau catatan untuk membuat neraca awal buka toko ya. Neraca awal buka toko. Neraca awal buka toko minimarket misalnya. Nah, unsur neraca itu sebenarnya ada 2. Yang pertama itu aktiva. Nah, sebelahnya lagi pasiva. Nah, aktiva ini terdiri dari beberapa rincian lagi. Yang pertama aset. Nah, pertama aset itu ada 2. Pertama aset lancar. Nah, aset lancar dan aset tidak lancar. Aset tetap itu apa? Aset tetap. Nah, aset lancar di sini itu adalah aset yang selalu bergerak. Artinya bisa bertambah dan bisa berkurang. Yang pertama itu komponen aset itu kas. Nah, kas toko. Yang kedua itu piutang. Nah, piutang itu adalah harta kita yang masih dibawa atau dipegang sama pihak lain. Nah, untuk minimarket itu sebenarnya jarang ya. Ini saya masukkan aja. Terus di sini persediaan. Untuk persediaan itu adalah nilai barang toko. Jadi misalnya nih, kita belanja barang untuk isi toko itu nilainya 300 juta. Nah, itu yang dimasukkan ke persediaan. Oke. Nah, yang ketiga sini, yang keempat itu inventaris. Inventaris. Nah, inventaris ini apa? Inventaris ini adalah perlengkapan untuk toko itu. Kalau di kasusnya minimarket, yaitu di rak minimarket, meja kasir, rak rokok, neon box, dan beberapa keperluan lainnya untuk sarana atau prasarana minimarket. Nah, nilai aset di sini itu biasanya ada selama kurun waktu setahun itu ada nilai penyusutan gitu. Jadi misalkan tahun kedua nilai raknya nanti berkurang lagi, ada penyusutan. Nah, di sini kita masukkan item penyusutan. Oke, nah terus selanjutnya ada aset tetap.
Kalau untuk aset tetap ini adalah aset yang selalu standby di situ, artinya nggak bergerak sama sekali. Nah, kalau dalam contoh di minimarket itu masuk ke bangunan toko, bangunan sama kendaraan juga semua masuk ke inventaris, ke bangunan aja. Gitu. Oke, lanjut. Setelah tadi ada aktiva dan beberapa penjelasan, ada aset lancar dan aset tetap, lanjut ke pasiva. Nah, di pasiva ini biasanya dua di sini. Di sini itu ada hutang bank atau hutang usaha. Hutang usaha itu misalkan usaha kita ada pinjaman ke bank atau pihak lainnya. Yang di bawahnya itu modal awal. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, untuk pembuatan neraca awal buka toko yang terpenting kita menentukan modal awal toko itu berapa. Nah, contoh di sini saya hitungkan 500 juta. Contoh ya, 500 juta untuk toko 2 pintu. Nah, terus 500 juta ini itu kita belikan perlengkapan minimarket seperti rak, terus meja kasir, rak rokok, software kasir, alat komputerisasi kasir, dan pelang nama, neon box itu masuk ke inventaris. Jadi 500 juta kita belanjakan untuk inventaris toko, misalkan senilai 200 atau enggak 150 juta. 150 juta. Nah, setelah kita 500 juta kita belanjakan inventaris toko, selanjutnya kita belanjakan untuk barang dagang seperti barang isi toko, ya kayak macam-macam sembako dan lainnya, itu misalnya di angka 250 juta. Nah, ini posisinya ini belum ada penjualan, jadi persediaan toko itu masih tetap atau di awal itu di angka 250 juta. Nah, dari sini kita bisa menghitung dengan modal awal 500 juta itu kas kita tinggal berapa. Nah, berarti 500 juta dikurang 250 juta berarti 250. 250 dikurang 150 juta, sisa masih ada 100 juta. Jadi kas kita itu masih ada 100 juta. Nah, ini namanya neraca. Kalau misalkan dijumlahkan itu harus sama. Nah, kalau misalkan di sini kita kan hutang bank nggak ada, anggaplah nggak ada hutang bank. Kalau misalkan nanti ada hutang bank, itu juga akan menambah kas. Karena kan bank kasih kita uang terus masukkan ke kas, dan berapa kas kita belikan dari persediaan 250 juta, terus inventaris 150 juta. Nah, ini nggak ada ya, kita nggak ada hutang bank. Nah, untuk jumlahnya kita jumlahkan, ini masih tetap 500 juta. Nah, ini kalau kita jumlahkan berapa ini coba? Ini 250 tambah 50 itu ada 400 ya. 400 tambah 100 500, jadi totalnya sama 500. Nah, ini untuk keterangan neraca awal buka toko. Nanti kalau misalkan ada toko sudah berjalan, ini kas akan berubah lagi. Di sini ada namanya itu laba berjalan. Laba berjalan. Nah, ini ada diisi lagi. Terus di sini nanti ada perubahan. Nah, ketika sudah ada penjualan, berarti nanti persediaan berkurang kan. Persediaan berkurang, terus nanti ada kas juga bertambah. Nah, setelah kas bertambah, kita ada belanja barang. Nah, belanja barang lagi nanti masuk menambah persediaan. Jadi kalau misalkan dijelaskan agak panjang, mungkin kita lanjut ke part selanjutnya. Oke, terima kasih. Itu dari saya, dari Suwarna Retail. Misalnya ada pertanyaan atau yang belum jelas bisa komen di video ini. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.